Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh husadiqul wadil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wasisra bi rasulil yati min badi ismuhu Ahmad falama ja'ahum bil bainati qalu hisa syurbin. Qul amanu billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Qul ya ayyuhal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum adalah buda ila Allah wa la nusyrika bihi wa la yatagiza baduna ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati pemerintah Kota Madia Pekalongan, para unsur aparat TNI dan Polri, kepada alim ulama, majelis Dewan Kiai, panitia penyelenggara tablik akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ikhwan muslimin wal muslimat yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya kepada kita semua, maka diberikan cuaca yang baik, umur, nafas, sehingga kita boleh hadir bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka memantapkan komitmen hidup, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabiullah, Nabi yang menyempurnakan seluruh agama-agama yang ada di dunia, Nabi yang menyempurnakan kitab yang pernah dibawa oleh para nabi-nabi sebelum beliau, Nabi yang menjadi tauladan sebagai guidance, pembimbing di dalam segala aspek dan realita hidup kita, umat manusia khususnya ma'asyiral muslimin, Nabi yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya sebenarnya agak kecut juga, boleh dikatakan begitu, karena saya sebenarnya belum boleh tampil di momen akbar semacam ini. Ada hal yang sangat spesifik. Yang pertama, saya adalah orang yang baru memeluk Islam. Pada tanggal 11 Oktober 2006, bersama istri dan 3 orang anak, kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa dan bagaimanakah, apa pekerjaan saya sebelum memeluk Islam? To the point. Saya adalah seorang pendeta. 16 tahun saya bertugas sebagai pendeta. 8 tahun saya bertugas sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer, Indonesia paling timur, Irian Jaya. Dan kemudian saya yang mendirikan Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua, yang sekarang dikenal dengan UKIP. Saya menjabatnya di situ sebagai rektor. Kenapa saya memeluk Islam? Ketika ada orang bertanya, apa argumen, apa alasan, apa statement Pak Yahya memeluk Islam? Saya katakan 2. Hanya 2 kalimat, 2 argumen. Yang pertama, saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. 1. Dan yang kedua, saya manusia hidup di dunia ini punya batas waktu kontrak. Khulaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Saya mengutak-atik Al-Quran kurang lebih 8 tahun. Kalau hanya muslim salah-salah, boleh kita bertarung. Siapa yang lebih paham soal Al-Quran? Saya membuka dalam surat Al-A'raf yang menegaskan tentang wibawa, akhlak, ketinggian. Daripada Islam, bukan agama Islam. I'm understand to the world you live in. Saya paham, wali kota bicara tadi saya paham. Saya paham, maksud beliau saya paham. Lompatan logika, orang yang diberi petunjuk oleh Allah seperti bayi, pintar melihat syaitan. Artinya apa yang beliau bicarakan itulah yang saya perjuangkan. Mengapa? Karena Islam itu merupakan mitra seperjalanan dengan pemerintah. Kalau orang paham Al-Quran, kalau orang berjuang atas nama Islam, bukan organisasi Islam, itu saya tidak peduli orang bilang dari mazhab apa. Saya mazhab Quran, mazhab hadis. Orang kunut, saya ikutan kunut. Karena kunut menurut para pemikir Nadalatul Ulama, kunut adalah doa. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Mengapa? Karena tidak kunut tidak masuk neraka. Titik. Ada lagu dangdut bilang begini, cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta. Jadi tidak mau kafir kedua kali, men. Cukup sekali. Islam, saya bukan mu'alaf, bukan. Kalau mu'alaf itu baru pada tingkat a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, itu baru Iqra 1. Saya pelajari Islam 8 tahun baru masuk. Dan bukan melihat sikap orang Islam, bukan. Kalau saya hanya melihat sikap muslim, Allahu Akbar. Barangkali enggak Islam sampai hari ini. Saya pernah membaca riwayat Rasulullah. Rasulullah waktu diberi gelar Nabi oleh Allah, lalu beliau mendapat jabatan pula dari kelompok kaumnya. Apa? Al-Amin. Artinya dalam bahasa Arabnya, orang yang dapat dipercaya.
Nah, kalau saya masuk Islam melihat orang Islam di Indonesia, tuh Al-Amin Nasution belum bebas dari penjara. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Memang ilmu saya cuma Allahu Akbar. Saya kan pembicara di Kristen, saya kan orator juga di Kristen. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Amin ya robbal alamin. Makanya tadi kan Pak Kiai bilang, Pak Yahya di sini banyak orang Kristen. Loh, memang harus ada orang Kristen, karena kalau tidak ada orang Kristen, percuma Allah membuat neraka kalau nggak ada isinya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan pendeta kelas Jawa Tengah. Pendeta kelas Jawa Tengah terlalu kecil, lompatan logikanya jauh sekali. Pendeta kelas dunia, Terry Jones, you come here to Indonesia here. Datang ke Indonesia. Kita debat secara terbuka di depan forum dua komunitas Islam dan Kristen. Qul amara ar-rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udu. Dan Tuhanku menyuruhku untuk menjalankan keadilan. Qis. Hadapkanlah muka wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu, demikian kamu akan kembali kepadanya. Jadi yang akan kita bicarakan pada saat ini adalah tentang bukan agama. Di dalam momen HBI, Hari Besar Islam, ketika ada tausiah, ketika ada dakwah, tablik akbar, dakwah akbar, ceramah, berarti kita tidak bicara soal agama. Kita bicarakan tentang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Hidup dan mati manusia itu bagaimana? Itulah. Kebetulan momen ini adalah Maulud, atau dalam bahasa Indonesianya memperingati kelahiran, begitu. Sebelum Nabi Muhammad datang ke dalam dunia ini, nabi-nabi puluhan ribu tahun telah menginformasikan, termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihi salam, bukan Yesus. Kita tidak bicara agama, kita bicara tentang kebenaran Islam. Tujuan dakwah saya cuma dua: umat Islam kokoh dalam akidahnya, orang Kristen masuk Islam, tapi jangan semua. Karena kalau semua sudah masuk, siapa yang di neraka, men? Kan begitu. Nggak boleh. Dia mau presiden, dia mau jenderal, dia mau apapun pangkatnya. Saya tidak pernah mundur sejengkal pun dalam dakwah Islam. Mengapa? Karena ini bukan perintah Kiai NU, bukan perintah Kiai Muhammadiyah. Yang saya jalankan adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Sampai detik ini saya demi Allah, wallahu bikulli syai'in alim, tidak pernah istirahat keliling Indonesia bicara soal kebenaran Islam. Sebentar ini saya pulang untuk memenuhi jadwal besok malam Maulud di Bekasi. Dari Bekasi saya kembali ke Surabaya, happy wedding service. Bukan, itu undangan event organizer. Saya kan ustadz liar, bukan ustadz terhormat. Bekas kafir untuk apa dihormati? Allahu Akbar. Saya masuk Islam tidak cari popularitas, karena memang sudah terkenal sampai ke tingkat dunia. Saya masuk Islam tidak cari uang, tidak cari harta, karena memang gaji saya ratusan juta. Bukan rupiah gaji saya. Gaji saya dari Jerman, from Stuttgart. Pusat gereja Protestan Jerman. Pusat gereja Katolik Roma. Pusat gereja Pantekosta The Bethel Pinkestrook Belanda. Saya orang Manado asli kafir, begitu. Tidak peduli. Ini yang namanya jihad. Ini yang disebut jihad. Bicara kebenaran, jangan pakai bela. Saya ceramah di mana-mana, saya katakan umat Islam jangan bela jihad saya, cukup doain.
Orang seperti saya kalau mati dalam pertarungan pembenaran Islam secara intelektual, itu tempatnya surga langsung. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala adkalnahum jannatin na'im." Sekiranya ahli-ahli kitab, artinya pendeta atau pastor, begitu, to the point, mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga yang penuh kenikmatan. Nabi Muhammad sebelum datang ke dunia, Nabi Isa sudah bilang, Nabi Isa bukan Yesus, Injil bukan Bible. Orang Islam dan Kristen di Indonesia ini terkadang salah. Ketika orang bicara Injil, ketika orang bicara Isa, dia pikir Isa dan Injil itu Kristen. Mana pakar profesor Kristen dan Islam mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu Injil? Sini, kita uji. Inilah kitab suci Kristen, penuh dengan data kepalsuan. Orang Kristen nggak salah, orang Kristen itu nggak salah, nggak salah. Sekali lagi saya katakan nggak salah, karena surga dan neraka itu hak prerogatifnya Allah. Ya kalau kita sudah beragama Islam, ada dalam ayat sering saya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma abatum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa sih itu agama? Saya doktor filsafat. Waktu masuk Islam orang Kristen bilang tuh pendeta gila, stres. Allahu Akbar. Saudara pikir saya marah? No, tidak. Lah, kenapa? Karena yang mengatakan saya gila memang secara jiwa orang-orang gila. Saya pernah uji, abad ini abad 21, segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu harus diuji secara ilmiah. Itu kan begini, saya waktu pendeta, anak saya umur 2 tahun dekatin saya. Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus, bukan Isa ya, karena Joni di Pekalongan pasti beda dengan Joni yang di Semarang, itu pasti. Mari kita belajar filsafat, melawan argumen Kristen nggak boleh dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab pembanding, Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini. Jadi begini, anak saya tanya, Pak, mana Tuhan? Kebetulan di depan rumah saya, di depan gambar dinding rumah saya memang ada Yesus yang begini, ada yang dipeluk. Saya bilang itu Tuhan. Anak saya bilang, kasihan Pak ya. Ini saya punya argumen. Ini yang membuat saya Islam. Ini kebenaran, nggak peduli. Paling kalau saya sudah pikir, kalau masuk penjara karena kebenaran paling 5 tahun. Yang penting bukan seperti Rismon Bawengan, kan begitu orang Manado yang goblok itu. Masa dia fitnah Islam, Allahu Akbar. Ini terkadang di kelompok minoritas juga nggak tahu diri. Kita umat Islam jangan berjuang dengan kekerasan fisik. Itu sudah terjadi di Umar bin Khattab. Al-Quran menegaskan, kecuali diajak perang, baru kita perang. Ada perintah dari kepala negara perang, kita perang. Kalau enggak, jangan. Pursuer, bertarung dengan urat saraf. Itu yang paling pas. Silakan, kalaupun saya ditangkap, saya tidak ada kelompok, tidak pernah ada LSM Islam di belakang, di kiri, di kanan, hanya di atas ada berlaksa-laksa malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pendamping, istri, anak, itu yang mendampingi saya. Silakan, saya dakwah di Manado, saya katakan di Manado, pendeta-pendeta di Manado ini masuk neraka semua.
tangkap saja. Kalau saya masuk penjara, di dalam penjara justru saya kuasai Al-Quran 30 juz, insya Allah. Dan kalau saya mati langsung surga. Enggak, tidak pernah memobilisasi orang untuk supaya melakukan anarkis. Saudara tahu, ketika umat Islam melakukan tindakan anarkisme, di situ keuntungan besar bagi kafirun. Saya mau kasih tahu. Al-Quran jelas sekali. La tazidana asyadana syi'adawatan lillazina amanu liyahuda walazina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman, Yahudi dan musyrik. Gini, supaya kita paham tentang Islam. Anggaplah kita orang dewasa yang sedang jalan di jalan raya, kemudian dilempar dengan kotoran oleh anak kecil. Saudara, saya yakin saudara tidak akan marah, apalagi yang melemparnya orang gila. Begitu kira-kira dalam sikap kita. Rasulullah pernah dilempar dengan batu sampai giginya patah. Dia tahu bahwa yang lempar dia kafir, dan beliau hanya mengangkat Allahu Akbar, ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, tapi dalam konsep dakwah begini, penceramah itu kan laksana dokter. Dokter datang pasien yang sakit flu, dokter bilang begini, kok kamu cuma flu datang ke saya, tuh sana warung, beli aja bodrek sebutir sembuh. Tapi kalau yang datang komplikasi jiwa, maka dosisnya harus tinggi. Begitu kira-kira. Nah, saya belajar, bukan masuk Islam dengan orang, enggak. Kasih. Saya masuk Islam bukan dengar orang. Makanya saya paling disiplin dalam hidup ini. Ada mualaf-mualaf yang masuk Islam, saya tanya, masuk Islam kenapa antum? Oh, saya mimpi Pak Yahya. Mimpi apa ini? Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Saya bilang, kalau ente masuk Islam mimpi, besok juga ada yang murtad dari masjid, ditanya pendeta, kenapa masuk Kristen? Mimpi Pak Pendeta. Mimpi apa? Ketemu Yesus. Artinya sama kuat. Kita bikin buku, saya bikin buku. Orang Kristen gak senang, ada dua alternatif. Tuntut saya secara hukum karena negara kita negara hukum, orang Islam jangan bela. Yang kedua, kalau nggak mampu dengan hukum, cari pendeta di Indonesia ini yang paling jago, dianggap qualified oleh Kristen, bukan di masjid, bukan di gereja. Di Istora Senayan Jakarta kita debat secara terbuka, hadirkan orang Kristen dan Islam. Itu nggak berani, woi jangan tepuk tangan men. Tepuk tangan itu gereja Pentakosta. Ini kita orang Islam. Debat. Saya kemarin ceramah di Bekasi, di tempat kasus kejadian penikaman pendeta. Saya ceramah di situ, gerejanya libur. Di depan gereja Masjid Ar-Raudah. Saya tidak pernah, bukan maksud saya untuk mempermalukan orang Kristen, tidak, justru saya sayang. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla nabuda ila Allah wa la nusyrika bihi wa la yataghiza baduna ba'da. Hai ahli-ahli kitab, kembalilah kamu semua dengan kalimat yang sama dengan kami. Dan janganlah kamu mentuhankan sebagian di antara kamu menjadi manusia setengah Tuhan. Ini perintah Allah kepada ahli-ahli kitab. Saya pemberontak, suka nyinggung, suka fitnah orang Islam. Ketika saya ketemu orang berjenggot waktu saya masih Kristen, saya bilang ini tuh komplotan teroris-teroris. Akhirnya sekarang saya pakai jenggot tapi bukan teroris. Masa ada Pak Polisi saya teroris? Ah, Pak Polisi periksa aja daftarnya. Kalau bekas kafir, oke. Masa ditangkap bekas kafir? Ah, enggak lah. Sudah sadar kok. Yang kedua,
Ya saya kan cuma takut masuk Islam dulu, hanya satu yang paling saya takut sekali, disunat. Nggak benar Pak, saya jujur aja biar ada ibu-ibu, nggak apa-apa deh. Saya paling takut kalau disunat antara dua, kalau nggak pingsan pasti mati, pikiran saya kan begitu. Apalagi oh ini penentang-penentang Muhammad, ini nih penentang-penentang Islam, ini nih penentang-penentang Allah, sunat bila perlu dikasih putus semua kan gitu. Allahu Akbar. Enggak, Pak Imam, saya tanya, Pak Imam, sunat di mana dipotongnya? Cuma di ujung. Sakit enggak? Oh enggak Pak Yaya, seperti digigit semut. Oke kalau gitu silakan sunat. Tapi saya malu Pak Imam, buka celana. Buka. Nabi-nabi enggak malu, kok ente dari kafir malu. Allahu Akbar. Nabi Isa disunat, Yesus disunat, Paulus disunat. Orang Kristen enggak sunat, itu. Jadi sebenarnya siapa yang orang Kristen ikut? Siapa yang saya ikut dulu? Oh ternyata saya tidak ikut ajaran Isa, yang saya ikut adalah ajaran Paulus. Di Islam beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen pendeta sudah ceramah, sudah pidato, tuh jemaat tidak boleh bantah. Tapi kalau di Islam tidak boleh. Ustadz menerangkan, jemaatnya bertanya, Ustadz, ente bilang kemarin yang datang bawa wahyu ke Rasul Jibril, ini ente ganti lagi Gabriel, kan begitu. Oh rupa-rupanya translate-nya beda kan. Ditanya sama jemaah, kalau di pendeta tidak. Siapa yang percaya Yesus, dia diselamatkan. Allahu Akbar. Saya punya konsep dari dulu. Saya pikir-pikir, mana mungkin hanya percaya selamat, sunat kagak, mandi junub kagak, selamat dari mana? Nah ini. Lalu saya lihat orang Islam 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali dalam sehari sholat. Pernah saya tanya, ada grup-grup yang jenggot-jenggotan, apa namanya? Jemaat tablik. Saya tanya sama grup jemaat tablik, orang Makassar, Lukman sini ente. Ini aja jemaat tablik kerjaannya kan sholat, begitu. Dia punya jidat di sini sampai bukan cuma hitam, memang hancur dah. Saya tanya, Man, anak mau tanya antum dulu, sebentar saja. Antum masuk surga enggak? Apa dia jawab? Insya Allah. Semua umat Islam kalau ditanya masuk surga, insya Allah. Tapi kalau di Kristen ditanya masuk surga, oh pasti. Oh, memang betul-betul hebat ya. Saya tanya, masa ente sampai sudah lecet-lecet gitu kok? Masa masuk pakai insya Allah? Insya Allah itu kan semoga. Di sini saya belajar bahwasannya orang Islam itu betul-betul diajar rendah hati, down, tunduk. Jadi ketika saya bertanya begitu, ingat dengan saya waktu di pendeta, saya pernah kuburkan orang Manado, jemaat saya mati dalam keadaan mabuk cap tikus. Mungkin Pak polisi tahu, itu cap tikus itu adalah sejenis enau yang dimasak, cuman uapnya yang disaring. Makanya di Manado itu biar polisi dan tentara banyak juga alatnya rusak karena terpengaruh, terkontaminasi dengan kafir di Manado sana. Nah itu biar pendeta nggak apa-apa, bisa minum. Sisa-sisa perjamuan, anggur kolesom boleh hantam, yang penting ada juru selamat. Di Islam nggak ada juru selamat, cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat, masih pakai insya Allah. Saya pikir-pikir, ini konsep yang nggak benar. Buka Bible, baca. Oh, ini ajaran ternyata tidak sesuai dengan perintah nabi-nabi. Meneliti ke Israel. Sampai di Israel sana saya lihat, pengakuan orang Yahudi, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, dengarlah Israel, Allahmu Yahweh dan Yahweh Esah, tunggal, Ehad. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahad.
Karena abjadnya itu hampir sama dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu hampir sama dengan bahasa Arab. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ketet, Yot, Kof, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pet, Sade, Kof, Resi, Shin, Tau. Tidak pernah mendapatkan huruf C, Krais. Itu ajaran orang Romawi. Itu ajaran Yunani. Makanya para orang Kristen itu kalau dia cerdas, dia kritis, dia membaca dan melihat, kemudian back to historis, kembali kepada sejarah, dia akan melihat bahwa Nabi Muhammad inilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Musa 3.500 tahun sebelum datang Isa, kemudian Isa 576 tahun sebelum datangnya Ahmad bin Abdullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya jadi aneh di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Kok seolah-olah Isa itu Yesus? Coba kasih kumpul tuh pakar-pakar teologia itu. Panggil semua, ayo kita debat, kita bicarakan. Lalu ada juga ulama-ulama. Di Bandung ada ustadz ceramah, dia bilang begini, ibu-ibu majelis taklim, jangan percaya itu Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kitab sucinya orang Nasrani. Mana bisa? Injil itu adalah kitab sucinya kita, yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita, yang namanya Al-Quran. Jabur Daud atau Mismor Eleh Hadebarim, kitab Mazmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa nabi-nabi ke dunia yang tidak terbukukan hanya dengan